Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update terkait dengan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Hari ini aku mendapatkan data dari kuasa hukum ADP yang di sini menunjukkan bahwa keluarga dari Arya Daru, tepatnya adalah dari istrinya almarhum Meta Ayu Puspitantri, itu baru saja menerima surat dari Polda Metro Jaya. Ini aku bacakan secara utuh, kemudian kita akan lihat apakah ini sebuah kabar baik ataukah ini sebuah kabar yang justru malah menghancurkan hati dari keluarga almarhum Arya Daru. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum ya, nomor sekian, klasifikasi biasa, halnya adalah pemberitahuan penghentian penyelidikan. Kepada yang terhormat Saudari Meta Ayu Puspitantri, rujukannya undang-undang sekian, laporan polisi sekian, surat perintah penyelidikan nomor sekian, surat perintah penghentian penyelidikan nomor sekian tanggal 12 Desember 2025, surat ketetapan tentang penetapan penghentian penyelidikan nomor sekian di Reskrimum tanggal 12 Desember 2025. Oke, ini sekarang sudah awal tahun 2026, tapi baru dikirimnya sekarang. Karena di kop surat itu tuh di tanggal 01 Januari atau 6 nih, 06 Januari 2026. Sudah ada lama suratnya, tetapi baru dikirimkan beberapa hari yang lalu. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudari bahwa penyelidikan penemuan mayat seorang laki-laki bernama Arya Daru Pangayunan yang terjadi di Guest House Gondia Kamar 105, Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 yang dilaporkan oleh Dimas Heni Trinugroho telah dihentikan penyelidikannya dengan alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Kata-kata belum ini menurut aku juga sungguh sangat multi interpretasi ya. Berarti secara logika ya orang awam gitu ya memandang sebuah hukum. Misalnya kita mendapatkan sebuah sesuatu hal yang mencurigakan tapi ini belum jelas nih ada unsur pidananya atau enggak, itu dihentikan dong penyidikan. Harusnya ya kalau sudah jelas dikatakan misalnya telah dihentikan penyelidikan karena tidak adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut, itu sudah clear. Tetapi ini kesannya kayak penyidik itu sudah give up gitu loh. Justru bukannya kalau kasus masih belum ada ditemukan unsur pidana, tapi sebegitu banyak kecurigaan, bukankah kasusnya harus tetap dibuka, bukan malah dihentikan gitu. Kemudian ada beberapa keterangan lagi, apabila saudari memerlukan informasi lebih lanjut, dapat berkoordinasi dengan nomor dan kontak sedemikian yang sudah ditulis di sini. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kasubdit Tahbang Resmobnya. Oke. Jadi menyedihkan dan kecewa pasti dari pihak keluarga karena kan dari pihak istri dan juga orang tuanya sudah sedemikian rupa all out-nya ya. Bahkan isu-isu yang sifatnya negatif ataupun juga sensitif itu udah diungkapkan semuanya loh. Tapi sayang setelah sekian hal dilakukan tapi justru malah penyidik dalam tanda kutip interpretasiku adalah kayak menyerah gitu loh, give up. Karena alasannya belum ditemukan unsur pidana, kecuali kalau sudah ada keputusan tetapnya bahwa kami hentikan penyidikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari keluarga Arya Daru pun juga memposting di sosial medianya dengan kata-kata begini, perhatikan dengan seksama, alasan penghentian penyelidikan kasus diplomat ADP belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Ingat, kalimat belum berarti masih terbuka kemungkinan adanya peristiwa pidana, tapi kenapa harus dihentikan? Ya, ini sama yang seperti aku sampaikan di awal tadi. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, kok penyidik kayaknya kesannya menyerah begitu aja gitu loh. Orang kasusnya belum clear, masih belum tentu apakah ada pidana atau enggak, tapi penyidiknya sudah menghentikannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah dugaannya ada sosok-sosok yang memberikan intimidasi terhadap penyidik? Karena kalau kita lihat di keterangan terakhir ya, misalnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto yang memberikan keterangan di Mapolda Metro Jaya
tahun lalu di bulan Desember atau November Desember lah kurang lebih, kan mengatakan dengan tegas bahwa Polda Metro Jaya, penyidik itu belum menghentikan kasus ini, terus melakukan penyelidikan. Tapi sekarang kalau kita lihat dari hasil keputusannya itu kan surat tentang penghentian penyidikan itu tanggal 12 Desember 2025. Artinya dari statementnya Polda Metro Jaya dari Kabid Humasnya, itu seminggu atau beberapa minggu kemudian yang bilangnya masih terus melakukan penyelidikan, sebenarnya sudah mau dihentikan. Ini yang menjadi alasan menurut aku kenapa pihak keluarga pada saat diminta untuk apa ya, kesediaannya agar ditemui oleh pihak penyidik ke Yogyakarta, mereka mengatakan dengan berbagai alasan, katanya sakit atau apa, tapi kita juga sudah bisa memahami sepertinya ini adalah strategi yang dilakukan dari keluarga almarhum, karena kalau langsung ditemui ke keluarga tanpa adanya kuasa hukum, sepertinya ya hanya akan menyampaikan surat yang sekarang sudah diterima. Bahkan juga kan di beberapa kali kesempatannya dari pihak Polda Metro Jaya, dari Kabid Humasnya mengatakan pengen langsung ketemu sama pihak keluarga intinya. Dan itu sudah mereverse bahwa mereka nggak mau ketemu sama kuasa hukum. Karena ada apa ini di balik ini semua gitu. Aku bingung ya, kita lihat nanti ya bagaimana reaksi dari keluarga terkait dengan hasil penghentian penyelidikan dari Polda Metro Jaya. Jujur, banyaklah Bapak, Ibu, penyidik yang sangat janggal sekali. Kita nggak usah ngomongin yang terlalu panjang lebar aja lah ya. Dengan ditemukannya ya suka tidak suka gitu ya. Tidak adanya kayak CCTV yang menunjukkan ke arah sana. Tapi kok tanda-tanda bahwa itu dilakukan diri sendiri banyak yang kontradiktif. Misalnya apa sih salah satunya sidik jari. Kan ada beberapa sidik jari di situ yang ditemukan hanya yang bisa diidentifikasi hanya 1 dari 4 sidik jari yang berada di lokasi-lokasi krusial di TKP. Di bagian plastiknya, di bagian lilitan lakban kuningnya, kemudian juga kejanggalan Arya Daru di malam kejadian, kenapa dia tidak bawa handphonenya pulang. Kemudian juga dia sempat merubah haluan, awalnya katanya mau ke bandara, kemudian merubah mau ke kos-kosan, tapi malah beralih ke kantor pada saat setelah selesai belanja di Grand Indonesia bersama 2 rekan kerjanya yang inisial V dan juga D tersebut. Bahkan juga penyidik terakhir itu memberikan data yang disampaikan dari tim kuasa hukumnya ADP bahwa ada puluhan kali ADP itu check-in dengan rekan kerjanya yang berinisial V tersebut. Ada, sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekian, mungkin 10 atau belasan yang check-in adalah ADP yang memesan. Sementara ada puluhan lainnya yang memesan adalah inisial V tersebut, sosok perempuan tersebut. Nah, jadi dengan hal tersebut yang menyampaikan apakah penyidik atau dari kuasa hukum. Kalau aku cek jejak digital, kita tahu data tersebut adalah dari kuasa hukumnya ADP pada saat mereka datang ke Polda Metro Jaya untuk mendengarkan pemaparan. Penyidik tidak menyampaikan data tersebut, tapi adalah kuasa hukum. Nah, ini kan hal yang aneh ya. Maksudnya anehnya adalah begini, ada banyak kok kasus-kasus yang terlibat misalnya kayak oknum-oknum anggota polisi zaman dulu lah, kasus yang besar begitu kan ya. Ada hubungannya dengan hal-hal yang sangat sensitif, itu dibuka semuanya. Di terakhir-terakhir juga ada kan kasus-kasus yang sejenis, tapi kok untuk kasus ini penyidik tidak mau gitu menyampaikan secara detail. Kesannya kayak mau melindungi korban atau ADP agar aibnya tidak terbongkar. Tapi jujur, ini kontradiktif dengan keterangan di awal, di mana ditunjukkan ada kayak ya barang bukti yang alat buat berhubungan tersebut yang diklaim oleh istri dari Daru itu adalah memang dipakai pada saat dia datang ke Jakarta dari Yogyakarta. Kemudian juga dikatakan ada salah kirim pesan dengan kata-kata "ai" tersebut yang dugaannya adalah berhubungan pribadi, sensitif, itu kan sudah ngasih kode ke masyarakat bahwa ini ada sesuatu hal yang suka tidak suka dugaan hubungan terlarang. Tetapi di satu sisi penyidik bilang bahwa kita itu apakah harus gitu ya ngebuka aib atau hal negatif dari orang yang sudah berpulang. Kenapa kita tidak menghargai ya? Menurut aku sih kalau memang uh,
dari pihak keluarga pada akhirnya membiarkan atau mengizinkan kuasa hukumnya untuk menyampaikan data-data sensitif tersebut, itu karena mereka sudah desperate banget, sudah nggak ada lagi cara untuk mencari keadilan bagi anggota keluarganya ini. Ya, jujur kita harus mengakui bahwa perjuangan dari keluarga ini sudah sedemikian rupa dengan berbagai macam keterbatasan yang mereka miliki, baik itu dari segi koneksi atau biaya, atau bahkan berbagai macam hal yang tidak kita ketahui di media ataupun juga sosial media. Tapi yang menurut aku perlu kita dengarkan sekarang, terlepas apakah betul ada unsur pidana atau enggak, adalah penjelasan dari penyidik. Di awal-awal kejadian, penyidik dengan begitu lantang mengatakan isu sensitif A, B, C, dan D, tapi sekarang kesannya seolah-olah pengen mengatakan bahwa kami ini melindungi loh harkatnya dari korban agar tidak terbongkar A, B, C, dan D. Menurut aku terlambat. Kalau memang pure, mohon maaf ya, niatnya adalah untuk menutupi hal-hal yang dugaan hubungan terlarang tersebut, kenapa nggak dikatakan dari awal-awal tidak ada tentang yang barang bukti misalnya yang alat kontrasepsi tersebut, kemudian juga kata-kata yang hubungan yang isu sensitif, ada hubungan pribadi. Harusnya dari awal tidak dikatakan hal tersebut, tapi sudah di ujung-ujung baru ngomongnya mau melindungi. Bahkan juga di awal-awal kejadian itu kan banyak isu-isu yang katanya misalnya ADP itu mencari kesenangan, kepuasan dengan melakukan mengikat sebagainya, bahkan ada hubungan-hubungan yang lebih ngeri-ngeri lagi. Jadi kan menurut aku sangat kontradiktif. Jadi ya sudah, sekarang dari pihak keluarga ya aku nggak tahu bagaimana kelanjutannya, cuma secara pribadi aku pengen banget sih, pengen melihat langsung dan juga mendengarkan reaksi dari pihak keluarga terhadap penghentian penyelidikan ini yang menurut aku terlalu tergesa-gesa ya. Bukan tergesa-gesa sih, mungkin karena dugaannya nggak berani gitu ya. Apakah ada tekanan-tekanan tertentu? Karena dugaannya, kalau memang motifnya adalah terkait dengan hubungan terlarang tersebut, partner atau pasangan resmi dari orang tersebut tidak suka mungkin dengan Arya Daru, dugaannya itu yang menjadi motif, kalau memang ada unsur pidananya, nah itu kan harusnya digali lebih dalam. Kalau seandainya sosok V tersebut mengatakan bahwa tidak ada, saya tidak ada hubungan apapun dengan Daru gitu misalnya. Kami ke hotel tuh karena udah urusan A, B, C, dan D. Kalaupun mereka tidak berbicara ke media atau ke keluarga, kenapa nggak disampaikan ke penyidik? Kenapa penyidik tidak melakukan pemeriksaan mendalam gitu loh? Kenapa nggak ditanya gitu sama sosok inisial V tersebut? Boleh tahu nggak ada kegiatan apa di hotel bersama almarhum begitu? Ya, setelah diketahui, baru dicek apakah ada hubungan dengan peristiwanya atau enggak begitu. Ya, kurang lebih itu sih yang bisa aku update mengenai drama dan juga kasus dari Arya Daru yang secara resmi sudah dihentikan penyelidikannya oleh Polda Metro Jaya. Akankah kasus ini dibuka kembali atau dipetieskan begitu saja? Kita lihat nanti bagaimana reaksi dari keluarga korban terkait dengan keputusan dari Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.